Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi dengan anggota kelompok. Yang pertama Nur Kafila, yang kedua ada Fairuzulil Karima, yang ketiga Razela Berliana, yang keempat Maraton Soleha, yang kelima Nur Khalid Ansori, dan yang terakhir ada Muhammad Taufik. Saya, Dea Fairuzul Karima, akan menjelaskan tentang materi pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Selain itu, ada juga beberapa pengertian pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi negara juga akan meningkat. Yang kedua, Sadono Sukimo. Sadono Sukimo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada Budiono. Budiono menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara. Itu artinya pertumbuhan tersebut memiliki sifat self-generating yang mampu melahirkan suatu momentum atau kekuatan untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya. Yang keempat ada M.P. Todaro. Todaro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang baik di mana terjadi peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian sepanjang waktu dan mampu melahirkan peningkatan pendapatan nasional. Yang kelima ada Profesor Simon Kuznets. Profesor Simon Smith Kuznets berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terjadi jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonominya pada masyarakat. Kemampuan ini bisa tumbuh diiringi dengan adanya perkembangan teknologi, ideologi, serta penyesuaian kelembagaan negara terkait. Selanjutnya, menurut para ekonom klasik. Para ekonom klasik dan ekonom neoklasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Robert Solow,
Trevor Swan dan John Stuart Mill menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu negara, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, sumber daya alam, dan luas tanah, serta perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi akan dinilai menggunakan perbandingan pada komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat dua komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, yaitu yang pertama adalah produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto yang sering disingkat menjadi PNB atau dalam bahasa Inggrisnya adalah gross national product yang disingkat GNP adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PNB adalah dengan melakukan perbandingan PNB periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Sedangkan yang kedua adalah produk domestik bruto atau yang dengan bahasa Inggrisnya gross domestic product. Cara perhitungan produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB atau gross domestic product atau GNDP tentu berbeda dengan PNB. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teorinya. Saya Razela Berliana, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, berpendapat perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Menurut David Ricardo, berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadi penurunan upah sehingga perekonomian menjadi stagnan. Menurut Thomas Robert, berpendapat pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, tingkat teknologi yang digunakan. B. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini melihat dari segi penawaran yang menilai pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Tokoh teori ini antara lain Harold Domar berpendapat perlunya pembentukan modal investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap dan teguh. Menurut Schumpeter, berpendapat pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Menurut Robert Solow, berpendapat pengaruh tabungan atau modal, populasi atau tenaga kerja dan teknologi terhadap tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. C. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini berkembang di Jerman ditandai oleh pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Menurut Frederick Fliess, berpendapat pertumbuhan ekonomi muncul akibat dari tata cara produksi yang dilakukan manusia. Menurut Werner Sombart, berpendapat tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Menurut Walt Whitman, Rostow berpendapat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami 5 tahapan. Menurut Karl Butcher, berpendapat pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Saya Natun Soleha, saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya sampaikan, yaitu tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ini terbagi menjadi beberapa bagian.
Salah satunya yaitu barang modal. Barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output barang dan jasa. Misalnya mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya. Barang-barang modal mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, masyarakat akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penambahan jumlah barang modal dilakukan melalui investasi, sehingga semakin tinggi investasi, maka semakin besar jumlah barang modal. Semakin banyak jumlah barang modal, barang dan jasa yang dihasilkan pun akan semakin bertambah. Yang kedua yaitu kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Selain itu, ada beberapa pengaruh kemajuan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yaitu mempertinggi efisiensi produksi suatu barang dan jasa, menciptakan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksikan sebelumnya, meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksikan. Yang ketiga yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan SDA yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan SDM-nya. Sehingga negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpor kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Kondisi inilah yang kerap menjadi dilema di negara Indonesia. Masih banyak produk-produk dalam negeri yang ternyata lebih mahal sehingga membuat permintaan menjadi menurun. Saya Nurhalidah Ansori, NPM 720 221 446. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya manusia, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah suatu saat negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Nantinya hal ini akan berpengaruh pada permintaan masyarakat atas barang dan jasa dari suatu perusahaan. Umumnya, para masyarakat akan lebih menghemat pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selanjutnya adalah tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Setidaknya terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost push inflation dan demand pull inflation. Cost push inflation adalah adanya kenaikan pada harga produk karena adanya peningkatan permintaan, sedangkan demand pull inflation adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga produk barang dan jasa menjadi naik. Selanjutnya, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan.
Selain itu, terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan mempengaruhi pada penurunan investasi, dan hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Kenapa? Karena umumnya pihak investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Saya Muhammad Taufik, NPM 720221480. Saya akan menjelaskan tentang manajemen, kewirausahaan, dan informasi. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan, baik individu ataupun kelompok. Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat apabila dikelola dengan sangat baik, seperti halnya bangsa Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah, serta jumlah penduduk yang besar. Apabila potensi yang ada dikelola dengan baik, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka sistem pengelolaan ini yang dinamakan manajemen. Kemudian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengambil sebuah risiko dalam melakukan suatu usaha guna memperoleh keuntungan. Kemudian informasi. Salah satu syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Informasi sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon